Selamat datang di Malik Klinik, klinik online berbasis produksi rumahan. Siap membantu Anda dalam mempelajari tentang kesehatan fisik, psikis, maupun seksual education. Pada episode pertama ini, saya akan membahas penyakit anemia atau orang awam lebih mengenal dengan penyakit kurang darah. Seperti itu mungkin orang awam menyebutnya. Langsung saja ke video pembahasannya. Berdasarkan Rodax Hematologi, anemia ini didefinisikan sebagai penurunan kandungan hemoglobin darah yang dapat disebabkan oleh penurunan sel darah merah, hemoglobin, dan juga hematokrit yang mana di bawah interval acuan untuk individu sehat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan ras yang sama dalam kondisi lingkungan yang serupa. Anemia disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada blood loss atau kehilangan darah yang banyak, yang biasanya ini diakibatkan oleh kecelakaan atau trauma injury. Dan biasanya pada wanita jika terjadi menstruasi yang mengeluarkan darahnya banyak, ini juga bisa terjadi anemia. Yang kedua ada hemolisis, dari bahasa Latin hemo itu darah dan lisis itu pecah. Hemolisis diakibatkan oleh kerusakan membran sel darah merah, sehingga menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler dari sel darah merah ke cairan plasma. Yang ketiga bisa diakibatkan oleh produksi darah yang kurang. Pada tubuh kita terdapat bone marrow untuk memproduksi darah. Anemia bisa terjadi jika sel darah merah yang sehat kurang diproduksi oleh tubuh kita. Untuk membentuk sel darah merah yang sehat, diperlukan nutrisi-nutrisi seperti zat besi yang cukup, asam folat, vitamin B12, dan nutrisi-nutrisi yang lainnya. Berdasarkan interval acuan WHO, seseorang bisa mengalami anemia jika dikatakan sebagai berikut. Pada pria, jika Hb-nya ini adalah di bawah 13 gram per desiliter dan konsentrasi hematokritnya ini adalah 39%. Kemudian pada wanita, ini bisa dikatakan anemia jika Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter dan hematokritnya ini adalah 36%. Kemudian, anemia diklasifikasikan berdasarkan keparahan. Ada mild, moderate, dan juga severe. Ini bisa dilihat dari Hb-nya. Untuk mild ini adalah 10 sampai 10,9 gram per desiliter pada ibu yang sedang hamil dan juga pada anak kecil yang di bawah umur 5 tahun. Kemudian untuk non-pregnant atau yang ibu tidak hamil, Hb-nya ini dikatakan anemia sekitar 10 sampai 11,9 gram per desiliter. Untuk moderate yakni 7 sampai 10 gram per desiliter. Untuk severe yakni kurang dari 7 gram per desiliter. Selanjutnya ini adalah tanda dan gejala anemia. Yang pertama, pasien anemia biasanya merasakan kelelahan, sesak napas, detak jantung yang cepat, kemudian terjadi tekanan darah yang rendah atau hipotensi, kemudian bisa sakit kepala, terjadi kelemahan otot, mengantuk, lelah, dan lesu. Kemudian kita harus memperhatikan pada pemeriksaan fisik apakah terdapat peteki atau bintik-bintik kecil berwarna merah pada kulit. Kemudian kita lihat pada konjungtiva mata apakah terlihat pucat atau kekuningan ataukah ada pendarahan. Kemudian pada mulut kita lihat pada mukosa apakah terdapat pendarahan atau tidak. Kemudian kita lihat juga pada bantalan kuku apakah terlihat pucat atau tidak. Selanjutnya ini adalah anemia berdasarkan klasifikasi dilihat dari MCP. Yang pertama ada mikrositik, dilihat dari MCP-nya yakni kurang dari 80, yang biasanya terjadi pada sideroblastic anemia, iron deficiency anemia, kemudian anemia yang disebabkan oleh inflamasi kronik, dan juga penyakit thalassemia HbA disease. Selanjutnya adalah normositik anemia, di mana dilihat dari MCP-nya ini adalah 80 sampai 100. Nah, kemudian jika di peripheral blood examination ini terdapat retikulosit yang meningkat, maka biasanya itu adalah kondisi di mana terjadi anemia hemolitik. Untuk anemia hemolitik tersendiri bisa dibagi menjadi 2 faktor. Faktor intrinsik adalah biasanya diakibatkan oleh membran defect, hemoglobinopati, dan juga enzim defisiensi. Untuk faktor ekstrinsiknya sendiri biasanya diakibatkan oleh autoimun, kemudian non-imun RBC injury seperti mikroangiopati, makroangiopati, dan infectious agent. Kemudian untuk kadar injurinya ini seperti diakibatkan oleh minum obat-obatan, kemudian chemical, kemudian venom atau keracunan,
kemudian oleh luka bakar yang serius. Selanjutnya adalah makrositik anemia. Bisa kita lihat MCP-nya ini adalah lebih dari 100. Kemudian makrositik anemia itu juga bisa mengakibatkan megaloblastik anemia dan juga non-megaloblastik. Untuk non-megaloblastik ini biasanya pada kondisi aplastik anemia. Kemudian untuk megaloblastik anemia ini bisa diakibatkan oleh vitamin B12 defisiensi, kemudian folat defisiensi, dan juga myelodisplasia, eritroleukemia, dan diakibatkan oleh beberapa obat-obatan. Selanjutnya saya akan membahas patofisiologi terkait anemia secara umum. Di sini saya mengambil etiologi atau penyebab dari blood loss atau trauma injury. Blood loss di sini mungkin bisa diakibatkan oleh kecelakaan ataupun hal-hal yang mengakibatkan kehilangan darah yang banyak. Setelah mengalami kehilangan darah yang banyak, Hb akan menurun dan kemudian hematokrit juga akan menurun. Terjadilah anemia. Nah, fungsi Hb di sini adalah sebagai mengikat oksigen di dalam darah yang kemudian akan disalurkan ke berbagai organ target. Nah, jika Hb-nya sendiri menurun atau rendah, maka suplai O2 ke jaringan akan terganggu. Misalkan di sini organ targetnya adalah pada otak. Jika otak mengalami gangguan suplai O2, maka akan terjadi rasa seperti pusing dan juga mengantuk. Kemudian, O2 juga digunakan untuk metabolisme aerob di berbagai organ, misalkan pada organ otot. Jika metabolisme terganggu pada otot, maka akan terjadi kelemahan otot. Kemudian metabolisme aerob juga digunakan untuk pembentukan ATP. ATP sendiri berguna untuk sumber tenaga kita. Jika pembentukan ATP terganggu akibat O2-nya rendah, maka kelelahan akan terjadi dan juga rasa lemas dan lesu akan mungkin timbul. Nah, karena O2 di dalam tubuhnya ini rendah, maka akan terjadi physiological adaptasi, yakni berupaya untuk menghemostasiskan kembali tubuh atau dalam upaya penyeimbangan kembali, yang dimana di sini akan menyebabkan intake O2-nya meningkat sehingga terjadi seperti dyspnea atau sesak napas, yang dimana di dalam pemeriksaan akan terdapat respiratory rate ini akan meningkat. Karena kehilangan banyak darah, maka akan terjadi physiological adaptasi, yakni dengan cara peningkatan produksi hormon eritropoietin oleh ginjal untuk menstimulasi bone marrow untuk memproduksi sel darah merah sebagai upaya homeostasis kembali. Kemudian karena suplai O2 ke jaringannya terganggu, maka physiological adaptasi yang terjadi adalah jantung akan memompa lebih banyak darah, sehingga pada pemeriksaan mungkin akan terdapat takikardi atau heart rate-nya ini meningkat. Selanjutnya ini adalah treatment untuk anemia. Treatmentnya tersendiri berdasarkan penyebab anemianya itu tersendiri. Misalkan anemianya diakibatkan oleh pendarahan yang hebat, maka obat-obat yang dipilih adalah obat-obat yang berfungsi untuk menyetop pendarahan itu sendiri. Contohnya seperti aminokafroik acid, kemudian ada aprotinin, protamin sulfat, tranexamic acid, dan juga vitamin K1. Untuk anemia yang diakibatkan kekurangan vitamin B12, maka kita bisa memberinya dengan cyanocobalamin. Kemudian jika anemianya diakibatkan oleh kekurangan asam folat, maka kita bisa memberikannya folik acid. Jika anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, maka kita bisa memberinya obat-obat penambah zat besi. Di sini obat-obatnya adalah contohnya seperti dexperum dan juga obat-obat yang lainnya. Kemudian untuk obat eritropoietin sendiri berfungsi untuk merangsang bone marrow untuk memproduksi sel darah merah agar jumlah sel darah merah dalam tubuhnya ini kembali seperti normal. Ya guys, jadi itulah video dari pembahasan anemia. Saya harap kalian bisa mengerti. Itu saya mengambil referensinya kebanyakan dari buku redaksi hematologi. Kalian juga nanti bisa baca-baca di situ. Dan kemudian mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Dan saya ingin reminder aja nih, kalau misalkan obat-obat yang tadi tertuang di video jangan kalian beli sembarangan ya. Jadi harus sesuai dengan resep dokter, harus konsultasi dulu ya guys ya, karena dokter pasti akan mempertimbangkan terkait obat ini yang baik untuk pasien seperti ini apa, untuk pasien seperti ini apa. Jadi harus cek ke dokter dulu ya. Tapi kalau misalkan kalian tadi itu ada tanda dan gejala seperti itu, kalian harus langsung cek ya ke rumah sakit ya guys ya, ke dokter, harus cek. Siapa tahu aja kalian anemia. Mungkin itu aja guys video pembahasannya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan share juga videonya biar banyak orang-orang yang tahu juga tentang penyakit anemia ini. Jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya, karena nanti Malik Klinik bakal menyuguhkan lagi terkait perjalanan penyakit, pengertian penyakit-penyakit yang lainnya ya guys. Kalau kalian mau dibahas tentang penyakit ini, nanti kalian bisa komen di bawah ya guys ya, mau bahas penyakit apa. Oke? Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian senang dengan video saya yang apa adanya ini, yang produksi rumahan. Terima kasih. Bye bye.